Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, gimana kabarnya? Mudah-mudahan kalian selalu dalam kondisi sehat, bahagia, dan tetap semangat. Oke guys, di video kali ini aku ingin berbagi tentang apakah guling Convero kuat di tanjakan. Nah, pengalaman apa saja mengenai tanjakan yang dilewati oleh wuling Convero nanti akan aku bagikan di video ini. Ikuti terus sampai akhir. Oke guys. Oke guys, ini sambil muter-muter ya di sekitar daerah ini guys, Bangun Jiwo ya. Kita akan bicarakan masalah tanjakan dengan wuling Convero. Di beberapa kasus ya, ada yang nganggap bahwa wuling Convero nggak kuat nanjak. Tapi sementara di kasus yang lain itu malah wuling Convero jago untuk tanjakan. Nah, ini yang benar yang mana? Ya kebetulan aku ya beberapa waktu yang lalu sempat ngalamin sendiri ya. Ini yang tanjakan yang kemarin yang aku rasakan ya. Jadi waktu itu kebetulan aku mau ke arah Sungai Selo Pamioro yang viral itu guys. Aku udah bikin videonya. Aku cuman ngandalkan Google Map. Jadi di Google Map itu Selo Pamioro. Aku kira memang itu ya Selo Pamioro ini ya, yang sungai itu ya. Seharusnya kalau ngandalkan Google Map itu ya kalian harus hati-hati, karena apa yang dimaksud itu kadang nggak sesuai dengan apa yang kita inginkan ya. Nah, aku ikuti itu Selo Pamioro itu. Ternyata lu kok sampai sudah lewat mana itu jalan SMP apa itu ya, Selo Pamioro apa itu, masih terus nanjak lewat apa itu bukit-bukit, nanjak lagi. Wah, loh masa kok jauh banget tuh. Terus akhirnya tahu-tahu udah nyampe SPN Selo Pamioro guys. Wah, itu udah situ aku udah nggak mungkin ini daerah sini gitu. Akhirnya aku pakai GPS yang manual guys, yaitu gunakan penduduk setempat. Jadi GPS itu ada yang GPS nya Google, ada yang GPS manual. Nah, kalian harus harus kalau curiga dengan GPS yang Google ya udah gunakan aja penduduk setempat. Ini ada acara apa ini? Ramai. Wah, ada mantenan guys. Jadi gunakan penduduk setempat. Akhirnya aku tanya guys, Bu, Selo Pamioro yang untuk foto-foto yang view-nya sungai yang bagus-bagus itu di mana ya Bu? Oh, kebablasan Pak, itu Pak di bawah Pak, jauh Pak, di SMP itu. Nah, pas SMP itu Bapak belok kiri, nggak naik. Nah, akhirnya aku balik guys. Nah, pengalaman itu aku jadi ingat, ternyata tanjakan-tanjakan yang cukup berat itu yang di daerah Selo Pamioro itu ternyata wuling cukup ampuh guys. Jadi kesimpulanku memang wuling Convero ini untuk tanjakan nggak ada masalah. Bahkan tanjakan yang ekstrim ya, ekstrim itu ya bukan berarti terus 90 derajat nggak bisa. Makanya itu kita masih mampu walaupun gigi 1, tetapi RPM-nya itu mungkin 3 atau 3 lebih dikit, karena memang tanjakannya agak curam. Terus kemarin pas di tanjakan Selo Pamioro itu ya guys, itu sebenarnya ini gigi 2 aja masih mampu sebenarnya, asal kecepatannya agak tinggi itu. Cuman kebetulan di depan itu ada truk
truk pengangkut bahan bangunan guys, nggak bisa kenceng. Nah, truknya itu sudah ngasih aba-aba untuk nyalip itu, tapi aku takut karena aku nggak tahu daerah situ ya, karena kan lika-liku gitu jalannya. Jadi akhirnya aku pakai gigi 1 di belakangnya truk itu. Waduh, dan ngeri sebenarnya guys. Tapi begitu ada kesempatan ya akhirnya kita nyalip ya. Jadi pengalaman di situ untuk tanjakan itu Wuling Convero nggak ada masalah. Cuman yang perlu kalian perhatikan ya guys, untuk mobil kalau melewati tanjakan dan turunan itu ya harus dicek betul handrem, kemudian remnya juga. Jadi kita biar bisa ini ternyata belum nutup semua guys yang belakang. Nah ini baru nutup. Jadi handrem sama rem itu harus benar-benar bagus. Handrem itu jangan sampai masih nyantol dikit, karena nyantol dikit nanti handrem malah nggak terus. Jadi kalau misalnya berhenti di tanjakan ya udah pakai handrem, nggak usah pakai main kopling setengah itu. Kopling setengah itu nanti bikin kurang bagus lah, koplingnya itu gampang rusak. Jadi itu. Terus pas turunan lebih baik kalian jangan ngerem terus. Jadi sekali-kali rem itu lepas iya gitu. Kalau masih bisa gigi 2 ya pakai gigi 2 aja, karena turunan kalau nggak terlalu tajam itu pakai gigi 2 itu udah istilahnya mobil udah ada sudah gandoli lah istilahnya itu. Jadi nggak masalah. Tapi kalau turunannya emang ekstrim ya udah pakai gigi 1 nanti sambil kadang ngerem kadang lepas, karena kalau kita rem terus nanti takutnya remnya jadi blong ya. Jadi itu. Terus di beberapa teman-teman yang sudah pakai Wuling Convero itu ya kalau masalah tanjakan udah banyak yang ngupas ya. Ada yang tadi tanjakan Cinomati nggak masalah, tanjakan mana ya kemarin itu ada yang candi mana itu lupa aku. Itu yuk candi Ceto apa mana itu, candi Ceto itu juga bagus. Jadi memang tergantung ini ya skill pengemudi juga ya. Jadi kalau kita nggak biasa tanjakan ya memang kadang itu kesulitan ya melewati tanjakan. Tapi kalau kita udah terbiasa, kita sudah tahu sela-selanya mobil, itu tanjakan itu nggak masalah ya. Bahkan untuk gigi 2-nya Wuling itu tanjakan masih mampu, asal nggak terlalu berat ya. Jadi itu. Jadi bagi kalian ya yang pakai Wuling Convero itu nggak perlu takut lah kalau tanjakan itu. Kita kayaknya ini mobil ini memang didesain mobil badak guys. Mobil badak itu artinya ya karena ini Wuling Convero itu mobil pertamanya Wuling ya, didesain sekuat mungkin. Jadi dari sisi kenyamanan mungkin nggak terlalu nggak terlalu diutamakan, tetapi dari sisi ketangguhan sama keamanan mungkin itu lebih diperhatikan, sehingga Wuling itu nanti namanya tetap bagus. Jadi ini jadi tanjakan nggak masalah untuk Wuling. Oke, bagi kalian mungkin ada pengalaman tanjakan gimana. Jadi yang memang perlu diwaspadai adalah ketika tanjakan terus kemudian ada mobil berhenti, itu yang kita memang harus sikap pakai handrem. Jadi kalau usahakan kalau misalnya tanjakan ya di depan ada truk atau ada mobil yang berat itu jaga jarak guys, jangan terlalu dekat, karena kita nggak tahu ya posisi
mobil itu nanti kuat apa enggak. Kadang pas tanjakan ekstrim itu ada beberapa mobil yang nggak kuat lah, itu repot, nanti kita malah harus ngerem mendadak ya. Jadi kalau tanjakan perhatikan mobil itu harus benar-benar apa itu, mobil benar-benar jaraknya itu jarak aman guys, karena kalau jaraknya nggak aman nanti kalau ada apa-apa itu rem mendadak kita kaget, nah itu nggak boleh. Jadi itu guys, mungkin kalian punya pengalaman yang berbeda ya tentang kemampuan Wuling Convero di tanjakan, silahkan komen di bawah ini, atau ya pengalaman-pengalaman yang unik lah di tanjakan. Bagaimana kira-kira tips-tipsnya atau trik-triknya ya. Dan kalau aku tanjakan itu lebih baik kita harus hati-hati. Terus kalau misalnya tanjakannya curam banget dan lama, ya udah dari awal itu sudah langsung dioper gigi 1 daripada nanti gigi 2 terus nggak kuat, nanti kita nggak kurang cepat ngoper giginya ke gigi 1, itu berbahaya. Makanya di tanjakan-tanjakan yang ekstrim itu ya, itu selalu dibikin oper ke gigi 1, itu yang ekstrim. Kalau yang tanjakan yang nggak ekstrim biasanya oper ke gigi yang lebih rendah. Jadi itu. Terus kemudian jaga jarak dengan mobil yang ada di depannya, apalagi kalau di depan itu truk atau bis guys. Aku pernah tanjakan yang dimana itu ya, arah Purwodadi Blora. Jadi dari Solo mau ke Blora, mau ke Pati, bukan Blora ya, mau ke Pati itu ambil ke kiri ke arah Purwodadi itu kan ada tanjakan juga yang tinggi itu. Pas aku ngejar bis, di belakangnya bis tuh pas kenceng, bisnya macet guys, aku langsung rem main. Nah untungnya aku itu pakai Matic ya, Matic Carnival. Berarti mobil Matic Carnival yang cc nya kalau nggak salah 3000. Wah enteng banget guys. Begitu handrem dilepas, digas, langsung ambil kanan, tarik, wah enteng banget. Enaknya kalau mobil cc tinggi itu kayak gitu. Jadi walaupun Matic cc nya besar itu powernya itu ada, walaupun tanjakan tuh ringan banget. Karena mobilnya gede itu, Carnival itu gede. Tapi itu memang ini ya, memang jago lah tanjakannya. Mobil kalau nggak salah diesel ya, berarti itu diesel, cc nya 3000 Matic. Wah mantap guys, kalau kalian punya mobil kayak gini itu kalau bisa jangan dilepas ya, walaupun 3000 cc nya tapi dia irit karena dia pakai solar, jadi mantap lah. Oke guys, tentang tanjakan, apakah mobil Wuling Convero kuat tanjakan? Kesimpulannya kalau menurut aku adalah Convero kuat untuk tanjakan. Dan kalau kalian penasaran ya silahkan aja coba atau test drive atau pinjam punyanya teman kalian yang sudah punya Wuling Convero, bisa dibuktikan lah kemana gitu. Oke, itu dulu, mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.